Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita alhamdulillah dapat berkumpul dalam acara pengajian rutin hari Rabu. Semoga niat dan langkah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara saya mulai, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu fikih nih. Ya, sekarang mahal bihal saja. Karena masih halal bihalal ya pengajian pertama ya Umi kita ya. Jadi silakan kepada Umi, padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan sehat panjang umur. Amin. Allah berikan kesempatan untuk kita masih bisa hadir dalam rangka tholabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga ditambahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada beliau, sehingga kita terdorong untuk selalu mengikuti apa yang diajarkannya. Dan tentunya kita berharap kepada Allah di yaumul qiyamah kita dikumpulkan dalam syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita awali pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajiannya lancar dari awal hingga akhir. Tentunya kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad
lupa kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan sehat panjang umur dalam taat kepada Allah. Yang sudah punya keturunan juga mudah-mudahan Allah jadikan keturunannya anak-anak yang soleh dan soleha. Yang belum mempunyai keturunan, yang sudah menikah, mudah-mudahan cepat segera diberikan omongannya. Yang kepingin cepat nikah, yang sudah ada pasangannya disegerakan. Mudah-mudahan dapat pasangan yang soleh, ya, yang sayang, yang banyak duitnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Juga kita doakan orang-orang yang sedang pada sakit, keluarga kita atau saudara kita, tetangga kita yang dekat, yang jauh, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat bekal taat kepada Allah. Yang sedang pada banyak urusannya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kepingin cepat punya pekerjaan yang lebih bagus lagi, tentunya kerjanya harus lebih bagus lagi. Yang sudah kerja juga mudah-mudahan istiqomah, ya, meningkat tingkat keberkahannya. Orang tua kita doakan sehat panjang umur dalam taat. Yang sudah tidak ada juga mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling nikmat menurut Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barri wa bahriha, khususan ila arwahi keluarga besar almarhumah keluarga besar dari Jamaah Tip-Top Ghafarallahu Dzunubahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan sehat sehingga kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan kebersamaan kita tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pada tiap Rabu pagi ini Umi membahas kitab Sya'rul Iman ataupun kitab Safinatun Najah ataupun tahsin. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya Umi akan isi dengan
istilah halal bihalal ya. Halal bihalal itu memang tradisi yang ada di Indonesia saja ya, bukan tradisi dari Arab ataupun dari negara mana, tapi memang kebiasaan kita setelah adanya Idul Fitri kita ngadain halal bihalal. Maksud halal bihalal di sini tentunya saling memaafkan setelah kita merasa senang ya, merasa bahagia ketika kemarin bulan suci Ramadan, kemudian Lebaran ya. Bagaimana puasanya kemarin? Full semuanya. Kalau perempuan yang masih subur tentunya dapat ya. Ada yang haid, ada yang berapa hari, ada yang normal 6 hari, ada yang sampai 15 hari. Ada yang nggak dapat, oh hebat luar biasa. Ya, ada yang sudah bayar hutang. Sekarang udah tanggal berapa nih? Udah tanggal berapa? 11 nih. Ya, Syawal. 18. Ya wah. Umi juga lupa. Kemarin tanggal berapa? Habis ya? 7 tambah 7. Tanggal berapa nih? Hari Kamis kemarin itu tanggal 15. 14. Kamis kemarin, yang kemarin ya. Coba jangan sampai ya. Waktu malam gerhana itu tanggal malam 15. Iya, benar. Sekarang tanggal 21 tuh kan. Tanggal 21. Yang punya kodok dahulukan kodoknya. Ya. Sebagian pendapat memang boleh. Katanya sawalan dulu, tapi kan kita mendahulukan dulu yang wajib. Kita sedikit kita ngaji fikih ya sekarang ya. Dahulukan dulu yang wajib. Yaitu kodok dulu. Ya, karena umur kita kan tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh malakul maut. Ya, tidak tahu. Jadi dahulukan dulu kodok, mumpung masih ada nih 10 hari lagi. Aturan kemarin langsung tuh, ya nggak berasa. Apalagi kalau yang kerja kan nggak berasa, dari pagi sampai sore tahu-tahu udah mau maghrib, ya nggak berasa. Dipakai puasa. Kalau yang jentul mulu di rumah, aduh lapar mulu. Apalagi yang ngayap. Karena kalau sambil kerja kan nggak berasa. Silahkan yang punya kodok terlebih dahulu, yang tidak punya syawalan ya. Nah, jadi kalau udah beres kodoknya baru syawalan, puasa sunnah Syawal berapa hari? 6 hari. Kalau yang punya kodoknya 10 hari waduh. Tapi kalau nggak keburu misalkan syawalan karena menjalankan puasa kodoknya pada bulan Syawal, insya Allah kebawa tuh pahala pahala syawalannya. Jangan dua niat, ya kodok ya sunnah. Jadi pertama niatkan kodok terlebih dahulu. Kalau udah beres kodok baru kita puasa sunnah. Nah, kenapa kita kemarin diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa? Banyak sekali hikmahnya. Yang tadinya kan kita 11 bulan makan terus kan. Semuanya masuk, soto masuk, bakso masuk. Apalagi macam-macam tuh buat jajanannya Fitri masuk, goreng-gorengan. Semuanya masuk. Hanya sebulan dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berpuasa wajib.
Bahkan ketika kita uzur haid juga wajib dikodok, ataupun yang sedang dalam perjalanan kalau nggak kuat juga boleh berbuka, ataupun yang sakit boleh berbuka. Dan dikodok setelah bulan Ramadan tersebut, yaitu ada kesempatan di bulan Syawal ini lakukan segera kodoknya. Kalau nggak bisa lagi nanti setelahnya. Kalau bisa sekarang disegerakan, karena umur kita tuh tidak tahu dan harus dikasih tahu. Itu karena hutang. Ya. Jadi adapun hikmah dari puasa tersebut yaitu apa? Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Selama ini banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan, tidak bisa terhitung. Kalaupun dihitung kagak bakalan kehitung nikmat Allah. Dari mulai ada yang ada pada diri kita aja itu tidak bisa dihitung nikmat Allah. Dari mulai mata, telinga, hidung. Coba kalau mata kita nggak ada air matanya, nggak ada pelumasnya, repot, nggak bisa berkedip. Bener nggak? Nggak bisa berkedip. Atau alis kita aja panjangnya seperti rambut. Kalau alis atau bulu mata panjangnya seperti rambut, coba. Jadi harus selalu dipotong kan kalau rambut. Makanya ini disebutnya juga rambut, ini disebutnya alis, ini bulu mata, bulu hidung, ini kumis, ada jenggot, ada jambang, kan beda-beda namanya. Nggak disebut rambut pipi, rambut dagu, rambut ini atas bibir, enggak. Namanya lain-lain luar biasa. Ya. Itu nikmat yang Allah berikan yang wajib kita syukuri. Jadi selama bulan puasa penuh kemarin kita menjalankan ibadah puasa harus dibawa ke bulan-bulan setelahnya. Kan kalau lagi puasa lemes ya, marah-marah, males, ngomongin orang juga kan pahala berkurang. Bawa ke bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan ini, di baru bulan Syawal. Kemarin puasa kan menahan lapar dan dahaga, terus menahan juga hawa nafsu yang tadinya mak makanan apa aja dimasukin. Nah sekarang juga harus dijaga, jangan balik lagi seperti semula. Jadi ada perbaikan. Ya, harus ada perbaikan. Jadi sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita itu tidak terhingga. Ya, sesungguhnya telah aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Kata inna a'tainaka kal kautsar. Sangat banyak sekali nikmat Allah itu. Ya, nikmat sehat tentunya, nikmat iman, nikmat Islam. Makanya harus selalu kita syukuri. Alhamdulillah ya, dengan nikmat iman, nikmat Islam, mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan kita ya. Allah kuatkan keimanan kita, Allah hidupkan keislaman kita. Supaya apa? Supaya meninggal, supaya wafat kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Yang membawa iman dan Islam. Meninggal dalam keadaan membawa keimanan dan keislaman, itu adalah husnul khotimah. Yang su'ul khotimah, yang bagaimana? Su'ul khotimah itu yang meninggal dalam keadaan tidak membawa iman dan tidak membawa keislaman. Boleh jadi orang-orang yang hubud dunia dalam hatinya terkait, ya hatinya itu terkait kepada dunia. Kalau dalam keadaan seperti itu malakal maut mengambil nyawanya, maka keadaan yang su'ul khotimah, na'udzubillah. Apa hubud dunia itu? Hubud dunia itu adalah sesuatu yang melalaikan kita ibadah kepada Allah. Apa saja itu mah. Pokoknya yang melalaikan kita ibadah kepada Allah itu disebut apa? Dunia.
Hubbu dunia itu cinta dunia. Terlalu cinta kepada dunia itu jangan. Cinta sama istri biasa-biasa saja. Cinta sama suami biasa-biasa saja. Jangan melebihi cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus melebihi cinta kita kepada semuanya. Kalau dulu abah Umi selalu bilang begini, tong nyaang teuing ka salaki mah biasa we gitu tahu biasa saja. Sama istri biasa saja, 1% bagi-bagi gitu. Kalau salakinya kawin deui baik gitu kan. Kalau suaminya nikah lagi ya biarin saja kata gitu. Orang masih ada 99%, orang yang 1% yang dibagi-bagi. Gitu. Maksudnya tidak kecewa, tidak terlalu berharap hanya kepada Allah. Manusiawi kalau punya rasa kecewa itu memang manusia, tapi kita harus kembalikan lagi kepada Allah. Apalagi yang belum menikah, belum punya suami, masih pacaran, enggak usah pacaran. Kalau ada yang nanyain kaharti, kalau kata orang Sunda namanya udah mapan, udah terima ajak nikah. Kalau nggak mau udah goodbye. Begitu, Umi diajarin begitu sama abah. Makanya pas ada yang datang mau nikah, sok datang ke rumah langsung nikah. Nggak ada ya kenalan dulu, sekali datang, 2 kali ngelamar, 3 kali nikah. 3 kali ketemu Umi sama abah. Jadi jangan bingung-bingung. Makanya kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentunya nanti mudah-mudahan kita dipertemukan di akhirat. Kita cinta sama suami karena Allah bakal disatukan lagi nanti di akhirat. Kita cinta nih sama teman-teman semuanya ya karena Allah cintanya, nggak ada embel-embelnya. Insya Allah nanti di akhirat dipertemukan kembali. Amin. Ya. Itu mudah-mudahan cinta Umi kepada kalian semuanya, cinta yang ikhlas lillahi ta'ala. Ya panggil nanti Umi kalau Umi tidak ada di surga. Kalian ada di surga, Umi tidak ada, panggil Umi kali di neraka, panggil. Karena sejatinya ya teman sejati itu adalah teman yang bisa membawa kita ke dalam surga. Itu teman sejati. Oh, Umi tuh pernah biasa ngajar di TikTok, gitu. Ada sedikit ilmu yang disampaikan, gitu kan. Umi gak ada di mana nih, di neraka kali, kita di surga. Cari, panggil, bilang sama Allah, ya Allah, Umi pernah ngajarin, gitu. Bisa, insya Allah Umi bisa ke bawah. Makanya mudah-mudahan apa yang disampaikan Umi manfaat. Dan Umi mohon maaf, mohon diridhonya juga, ya. Mohon ridhonya, mohon maaf ada kata-kata yang terlontar dari mulut Umi, mohon dimaafkan. Ataupun ada perilaku Umi yang kurang berkenan di hati-hati semuanya, ya teman-teman semua juga mohon dimaafkan. Begitupun andai kata ada teman-teman semuanya yang tidak tahu kan Umi atau di luar, ataupun ada hati kurang seneng, nggak suka, kurang paham, ya terus kemudian ke Umi menggerutu, udah Umi maafkan, ya insya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan pertama kali ini di bulan Syawal setelah kita libur kemarin, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang disengaja ataupun tidak. Jadi saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan kemarin kita berpuasa yang bisa membekas di setelahnya. Ya mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang bertakwa pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hikmah daripada puasa kemarin, mudah-mudahan kita juga terlatih, ya latihan dalam pengabdian diri. Yang tadinya kemarin bulan puasa bahkan kita biasa sholat malam nih, sholat malam sampai berapa tuh, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat sholat tarawihnya, bawa
Ya, kita juga harus membiasakan diri sholat malam di bulan setelah bulan suci Ramadan. Nah, sekarang biasanya misalkan sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, tambahin jadi 4 rakaat. Witir jangan ditinggalkan. Jadi jangan malah jangan malah males-malesan. Ya, jangan hanya biasa-biasa saja. Ya, kemarin kegiatan bulan suci Ramadan tapi harus dibawa di setelahnya bulan suci Ramadan kemarin. Ya. Jadi dengan berpuasa kemarin kita juga bagusnya itu tambahin syawalan, kemudian biasakan juga puasa Senin Kamis. Ya, karena akan lebih terjaga, badan kita akan lebih sehat tentunya. Ya, yang pingin diet tuh kan bagus, jangan malah malah bertambah berkurang puasa kemarin. Saudara di belakang, rapat sendiri di belakang tuh, anteng tuh. Apa? Lagi anteng kan ngobrol. Apa kata Umi barusan? Kata Umi barusan apa? Semuanya sekarang ditanya enggak yang baju orange saja. Apa kata Umi barusan? Jadi gapok jadi gagal fokus nih Umi juga. Barusan apa? Harus dibawa kegiatan-kegiatan yang baik di bulan Ramadan itu dibawa ke bulan setelahnya bulan suci Ramadan. Yang puasa ya, terus bawa lagi puasa sunnahnya. Kemudian sholat malamnya harus ditambahin lagi. Yang biasa tahajudnya 2 rakaat tambahin jadi 4 rakaat. Yang biasa 4 rakaat jadi 6 atau jadi 8. Itu tidak ada ruginya, bahkan akan menambah kehidupan kita menjadi lebih bahagia. Karena akan lebih tenang karena sering mendekatkan diri kepada Allah, sering berzikir. Nah, karena sholat itu juga termasuk daripada dikir hati, dikir lisan, dikir anggahota, itu adalah sholat. Ya. Nah, jadi sholat itu antara dikir lisan, dikir hati, dan dikir anggahota badan, itu semuanya kumpul dalam sholat. Ya, dikrun bil qalbi, dikrun bil lisan, dikrun bil jawarih. Semuanya bergerak. Ada yang sakit-sakit juga itu kalau dipakai sholat menjadi jadi seger. Ya, bakal jadi seger. Kemudian juga sebagai pendidikan, ya. Kemarin pada puasa pendidikan banget, mendidik kita disiplin, mendidik kita sabar, mendidik kita menahan hawa nafsu. Tentunya kalau dari lapar dan dahaga mah itu terdidik banget. Nah, jadi jangan sampai puasa kemarin kita itu tidak dibawa ke bulan sekarang. Harus lebih baik lagi. Ya, kemudian juga memelihara kesehatan tuh tentunya, ya. Jadi nggak segala macam dimakan. Jadi jangan sampai kemarin habis puasa, habis lama kosong, sehantem lagi sekarang tuh halal yuk kumpul makan bakso. Pedas banget. Bahaya. Harus apa lagi? Diatur lagi perutnya. Umi itu mah ya bukan kalian, bukan teman-teman semuanya. Umi itu makan pedas karena nggak bisa diet pedas. Cabai mah harus ada, pokoknya di kulkas 1/4 kilo mah harus ada itu. Nah, kalau makan tanpa sambal tuh rasanya pakai baju nggak pakai celana kali. Kalau bagi orang yang senang pedas, iya coba aja. Ya, kayak gak pakai kerudung gitu, kurang gak nikmat banget, kayak dosanya. Padahal mah enggak, apa aja harus qanaah. Hidup itu qanaah, hidup apa ada ya. Mudah-mudahan ya kita setelah kemarin bulan puasa mudah-mudahan akan lebih baik ya.
siapa saja orang-orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka-mereka yang lebih baik daripada kemarin. Perilakunya lebih baik, ibadahnya lebih baik, pergaulannya lebih baik. Itulah mereka-mereka yang puasanya berhasil, yang puasanya yang membekas di setelahnya. Yang tadinya cerewet jadi enggak terlalu cerewet, ya, yang jutek-jutek, judes-judes enggak judes. Ya, ada perbaikan lah pokoknya ya. Yang sudah berumah tangga, yang tadinya misalkan enggak pernah meladeni suami dengan baik, sekarang mah jadi lebih baik, pagi-pagi udah nyediain kopi, udah nyediain sarapan. Seperti itulah. Pokoknya ada perbaikan setelah puasa kemarin. Ya. Insya Allah. Nah, yang tadinya males-malesan ngajinya, tahun ini mah akan rajin, insya Allah. Gitu. Ya kan, kesempatan kita ya sudah disediakan oleh pengelola TikTok. Ini disediakan waktu, disediakan tempat untuk kita duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu banyak sekali manfaatnya. Kalaupun kita beribadah tanpa ilmunya, itu ditolak sama Allah. Ya mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima. Ya, ibadahnya, puasanya, sholatnya, zakatnya, bergaulnya, kalau nggak pakai ilmunya ditolak. Wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sahajalma ibadah tejeng ilmuna, amalna teh ditolak teh diterima. Ngerti ya? Amalnya nggak diterima. Orang yang beribadah tanpa ilmunya maka ditolak, tidak diterima. Makanya rajin-rajinlah ngajinya. Mudah-mudahan walaupun ilmu yang disampaikan hanya sedikit, tapi kalau lama-lama, kalau rajin ngajinya tentunya akan banyaknya yang didapatnya. Begitupun kita saling mendoakan, kita saling support. Mudah-mudahan Umi juga sehat. Ya, begitupun dengan teman-teman semuanya juga mudah-mudahan selalu sehat, selalu punya waktu dan kesempatan untuk bisa apa? Untuk bisa menghaji ya, tentu insya Allah tidak akan ada ruginya ya. Yang masih gadis berbekal ya, jadi setelah berumah tangga tentunya akan lebih mudah ya. Kalau sudah kayak kita bikin apa aja, bikin makanan atau bikin apa ya, kalau sudah tahu ilmunya kan mudah menjalankannya. Begitupun dalam kehidupan, kalau kita sudah tahu akan mudah menjalaninya. Kita tahu ilmunya sholat, kalau sudah tahu masa sholatnya juga insya Allah akan lebih nikmat. Kita tahu ilmunya puasa, ketika kita menjalankan ibadah puasa juga akan tahu. Nih, kemarin ada yang bertanya ke Umi, bagaimana Umi kalau misalkan yang menyusui, padahal ini kemarin sudah disampaikan, yang menyusui ataupun ibu hamil katanya bayar fidyah apa kodo? Ya kodo lah kalau kuat. Ya, kecuali yang bayar fidyah itu kalau orang yang sudah tua, renta, sudah tidak kuat berpuasa, ataupun orang yang sakitnya menahun, yang kata dokter itu diperkirakan memang susah sembuhnya. Nah, itu baru apa? Baru bayar fidyah. Kalau orang yang sedang menyusui ataupun yang sedang hamil, nah itu wajib kodok. Kalau apa? Kalau tidak kuat berpuasa. Yang wajib fidyah yang bagaimana lagi? Kalau orang yang menyusuinya atau si ibu hamilnya merasa kasihan sama jabang bayi yang sedang dikandung, ya, kemudian juga merasa kasihan kepada bayi yang sedang disusui, baru itu dua, bayar kodok, bayar fidyah. Bukan bayar fidyah saja, keenakan atuh yang punya duit itu mah, ya.
Bukan masalah punya duit harus bayar fidyahnya, tetapi itu kewajiban untuk membayar qodoknya. Jadi bayar qodok juga bayar fidyah. Nah, kalau yang menyusui dan yang hamilnya itu tidak kuat berpuasa karena dirinya memang tidak kuat, tidak sehat, tidak wajib fidyah. Atau karena si ibu yang menyusuinya tuh payah banget karena menyusui, nggak kasihan sama bayinya, enggak. Karena dianya aja kondisi badannya yang menyusui dan yang hamilnya itu memang kondisinya lemah. Itu hanya wajib apa? Wajib qodok. Nih, yang di belakang apa nih? Nah, ini perlu nih buat perempuan ya. Ya, yang wajib fidyah, yang wajib qodok, yang wajib qodok dan fidyah. Ingat, yang wajib fidyah siapa? Orang yang sakit. Nah, orang yang sudah tua. Nah, yang tua yang memang sudah tidak, yang uzur ya, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa itu wajib fidyah. Yang wajib qodok orang yang meninggalkan puasa. Itu mah baik yang musafir, yang sedang di perjalanan ataupun yang sakit ya, digantikan lagi. Kemudian wajib qodok maksudnya. Kemudian yang haid juga. Nah, itu wajib qodok. Siapa yang wajib qodok dan fidyah? Mereka yang sedang hamil, yang kasihan kepada bayinya yang sedang dikandung, atau ibu yang menyusui yang kasihan kepada bayinya yang sedang disusui. Nah, itu. Kalau sekarang kondisinya memang yang hamil atau yang menyusuinya apa? Memang tidak kuat. Nah, yang sakit itu wajib qodok saja, nggak usah fidyah. Jadi kalau fidyah itu kasihan sama bayi ataupun janin yang dikandung itu, jadi wajib qodok, wajib fidyah. Jadi harus ada yang dibawa nih hari ini, harus ada ilmu yang kebawa insya Allah. Salah kaprah terkadang banyak jamaah ummi yang saya udah bayar fidyah katanya. Ini kenapa bayar fidyah? Qodoknya enggak. Ya. Qodoknya tapi tetap harus qodok. Kalau tidak mampu langsung kan ada, kalau misalkan orang yang habis lahiran, tahu-tahu lahirannya itu persis apa mau puasa, banyak kan sebulan tuh, biar tidak terasa Senin Kemis diambilnya. Coba 4 hari saya dalam bukan 4 hari, berarti berapa hari? 8 hari dalam 1 bulan, nggak terasa maksudnya. 4 bulan aja sudah kelar ya, 3 bulan sudah kelar, 4 bulan sudah kelar tuh. Gantiin bulan suci Ramadan yang 30 hari kan 8 kali 1 bulannya 8 hari kan, Senin Kamis 4 minggu kan ya, jadi tidak terasa, tidak memberatkan ya, tidak memberatkan insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan banyak manfaat. Udah absennya semuanya? Kayaknya ini udah belum ya, sok absen. Sambil ngabsen. 2 kan ngabsennya, batunya 1. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tambah-tambah rajin ngajinya, biar tambah-tambah juga ilmunya, biar tambah-tambah bagus ibadahnya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Udah lama kita enggak berdoa khatmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa
الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصغيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم يسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya Allah ya amin. Kurang lebihnya mohon maaf, betul datang dari Allah, salah datang dari keterbatasan ilmu. Insyaallah di pekan yang akan datang Allah beri kesempatan kita panjang umur berkah, mudah-mudahan bisa ketemu kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.